Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa YouTube dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, mari kita lanjutkan pengajian kita masih dalam kitab Kasyifatus Saja. Sekarang sudah beranjak ke halaman 20. Kita membahas kali ini tentang air banyak dan air sedikit menurut hukum syariat agama kita. Jadi dalam hukum agama kita, Islam yang mulia ini, air itu terbagi menjadi dua. Air banyak dan air sedikit. Nah, ukurannya air banyak dan sedikit itu apa dan berapa? Untuk lebih jelasnya langsung kita menukik kepada kitab Kasyifatus Saja karangan buah karya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi radhiyallahu anhu an walidayhi wa usulihi wa furu'ihi ajma'in ila yaumiddin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun, ini pasal membahas filma illadhi, tentang air yang la yadfa'un najasata, yang tidak bisa menghilangkan najis, walladhi yadfa'uha, dan tentang air yang bisa menghilangkan najis. Jadi ada dua macam, air yang bisa menghilangkan najis dan yang tidak bisa menghilangkan najis. Dilanjut. Qala, berkata pengarang kitab Safinatun Najah, yaitu Syekh Sumair Al-Hadrami. Apa kata pengarang Safinatun Najah? Qala al-ma'u, adapun air. Disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, fi qanuni syar'i qismani. Adapun air dalam hukum agama itu qismani, ada dua. Qalilun, yang pertama air yang sedikit, wa katsirun, dan kedua air yang banyak. Al-qalilu ma dunal qullataini. Adapun air yang terbilang sedikit dalam kacamata agama adalah madunal qullataini, yaitu air yang kurang dari 2 kulah. Wal kathiru, dan adapun air yang banyak dalam kacamata agama adalah qullatani, air yang 2 kulah, mencapai 2 kulah, fa aktsaro, atau lebih dari 2 kulah. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya 2 kulah dalam hukum fikih agama kita ini adalah, kalau diliterkan itu 216 liter. Jadi air kalau sudah mencapai 216 liter, maka air tersebut dianggap sebagai air yang banyak. Tapi kalau kurang dari 216 liter, maka air tersebut dianggap air yang sedikit. Itu ukuran air banyak dan air sedikit dalam ilmu fikih. Qullatani, 2 kulah, yaitu 216 liter atau lebih. Kalau kurang dari 2 kulah, maka 216 liter ke bawah. Kurang dari 216 liter. 216 liternya kurang, itu namanya kurang dari 2 kulah. Itu air banyak dan sedikit dalam pandangan ilmu fikih. Dilanjut lagi.
min mahdil ma'i yaqinan, yang mana air tersebut itu adalah air yang murni, yaqinan secara yakin. Artinya air itu bukan air campuran kayak air campuran Orson atau air yang dicampur dengan gula, air kopi, air teh, susu segala macam. Itu air di sini adalah air yang benar-benar masih air putih. Min mahdil ma'i, yaitu air yang masih murni, yakinan secara yakin. Walau musta'malan, meskipun air itu musta'mal. Musta'mal ini adalah air yang sudah pernah dipakai untuk berwudu. Itu namanya air musta'mal. Jadi orang berwudu itu kan airnya pada jatuh dari mukanya, pada netes. Nah, tetesan dari muka ini namanya air musta'mal, air yang sudah dipakai wudu, namanya air musta'mal. Atau tangan, pokoknya anggota wudu yang sudah terkena air, terus air jatuhannya, tetesannya itu namanya air musta'mal, air yang sudah dipakai wudu. Itu bahasa fikihnya musta'mal, air musta'mal. Lanjut lagi, al-qalilu hukmuhu, air yang sedikit, hukmuhu hukumnya itu yatanajjasu, bisa berubah menjadi najis. Jadi air putih tapi kurang dari 2 kulah alias kurang dari 216 liter, itu kan asalnya air suci, boleh buat diminum, boleh juga buat berwudu, boleh juga buat mandi wajib. Itu asalnya air. Tapi air yang kurang dari 2 kulah itu bisa menjadi najis, berarti tidak bisa buat dipakai wudu, tidak bisa dipakai buat mandi junub, tidak juga boleh dipakai minum, nggak boleh karena sudah menjadi najis. Ya tanajjasu, menjadi najis air yang sedikit tadi itu dengan apa? Biwuqu'in najasati, dengan kejatuhan najis, dengan kejatuhan najis. Al munajjisati yaqinan, yang mana najis tadi itu secara yakin, secara meyakinkan telah membuat air itu najis, jadi jatuhnya itu yakin. Fihi, jatuhnya najis tadi itu yakin kita bahwasanya air itu jatuh, kejatuhan najis ke dalam air itu secara yakin. Wa illam yataghayyar, meskipun air yang sedikit tadi, yang kurang dari 2 kulah tadi itu, lam yataghayyar, tidak berubah, baik warnanya, baik baunya, baik warna, bau, dan laun, rih, laun, warna, bau, dan juga bentuk airnya tidak berubah. Jadi warna air itu tidak berubah, baunya juga tidak berubah, dan satu lagi rasanya, ta'mun, launun, ta'mun, dan rihun, warna, rasa, dan bau air tadi yang kejatuhan najis tadi tidak berubah. Nah, meskipun 3 hal ini, yaitu bau, rasa, dan warna ini tidak berubah dari air tadi tetap dihukumi najis oleh agama. Mengapa? Karena air tadi kurang dari 216 liter atau kurang dari 2 kulah. Jadi umpama ada air di ember, ember itu kan nggak sampai 216 liter. Itu kejatuhan, umpama kejatuhan bangkai cicak atau kejatuhan bangkai tikus. Nah, air yang di ember itu meskipun tidak berubah
warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah juga rasanya, bangkai itu, katakanlah bangkai cicak itu, tetap gara-gara kejatuhan bangkai cicak, air tersebut dihukumi air najis. Tidak bisa dipakai buat wudhu, tidak bisa dipakai buat mandi wajib. Meskipun tidak ada yang berubah di air tadi, karena air di ember tadi itu kurang dari 2 kula. Nah, itu namanya air yang sedikit. Jadi kalau air yang sedikit itu, mau dia berubah ke, mau tidak berubah ke, kalau kejatuhan najis, bangkai, batang umpamanya, itu tetap najis. Contoh lagi, air di ember itu anak kita yang masih kecil pipis, buang air kecil di samping ember itu pipisnya itu nyiprat-nyiprat, atau kadang-kadang dimain-mainin sampai air seninya itu ada yang jatuh ke air yang di ember tadi. Secara kasar mata, air di ember tadi itu tidak ada yang berubah, baik baunya tidak berubah karena nggak begitu banyak air kencing yang masuk ke ember tadi. Terus rasanya juga nggak berubah, masih tetap rasa air murni. Nah, apalagi warnanya masih juga nggak berubah, nggak ada perubahan dalam 3 hal tersebut: air, rasanya, warnanya, dan juga baunya tidak ada yang berubah. Tapi kita yakin, kita tahu sendiri bahwasanya anak kita tadi kencingnya masuk ke ember. Dengan demikian, karena kita yakin tahu, maka kita tidak boleh menggunakan air itu untuk bersesuci, karena airnya sudah kemasukan najis, dan kita yakin, seyakin-yakinnya air itu sudah kejatuhan najis. Biwuqu'in najasah yakinan, yakin bahwasanya air di ember tadi sudah kejatuhan najis. Tidak peduli mau berubah atau tidak, airnya tetap najis. Kenapa? Karena airnya kurang dari 2 kula atau kurang dari 216 liter. Nah, untuk video kali ini saya sudahi dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah dilanjut dengan video-video berikutnya. Sengaja saya bikin video sedikit-sedikit supaya gampang dipahami oleh kita semuanya. Karena jangkauan video ini tidak dikhususkan untuk orang-orang yang lulusan pesantren saja, tapi video ini juga insya Allah menjangkau kepada semua orang, termasuk khususnya orang-orang yang masih awam. Terima kasih. Silakan like, subscribe, dan komen serta share, bagikan video-video ini, baik video ini maupun video yang telah lalu, ke sebanyak-banyak orang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.